Pada kesempatan ini, saya akan membahas implementasi algoritma Kaplan-Meier atau KNN untuk klasifikasi penyakit jantung menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Scikit-learn. Tujuan dari program ini adalah memprediksi kondisi penyakit jantung berdasarkan data kesehatan pasien yang terdapat pada dataset EARTH-CSV. Persiapan data. Saya memulai dengan mengimpor library Pandas yang digunakan untuk membaca dan mengelola dataset. Selanjutnya, dataset EARTH-CSV dibaca menggunakan fungsi read CSV dan disimpan ke dalam variabel df. Kemudian saya mengambil 150 data pertama menggunakan fungsi EARTH. Setelah itu, saya menampilkan 5 data pertama, jumlah baris dan kolom, serta nama-nama atribut yang terdapat pada dataset untuk memastikan data berhasil dimuat dengan benar. Kemudian menentukan fitur dan target. Pada tahap ini saya menentukan fitur dan target. Variabel X berisi seluruh atribut yang digunakan sebagai masukan modal, sedangkan variabel Y berisi kolom condition yang menjadi target prediksi. Kolom condition menunjukkan apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak. Kemudian di sini ada split dan normalisasi. Setelah menentukan fitur dan target, data dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi train test split. Pembagian dilakukan dengan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Ras ini bertujuan menyamankan skala setiap atribut sehingga perhitungan jarak pada algoritma KNN menjadi lebih akurat. Dan di sini ada implementasi KNN. Hasil prediksinya, implementasi KNN ini dia menampilkan hasil prediksinya.
Kemudian di sini ada evaluasi model. Setelah proses prediksi selesai, langkah berikutnya adalah mengevaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan 3 matriks utama, yaitu accuracy, score, confusion matrix, dan classification report. Accuracy score menunjukkan persentase prediksi yang benar. Confusion matrix menampilkan jumlah prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas. Sedangkan classification reports memberikan informasi lebih rinci berupa precision, result, dan F1 score. Kemudian di sini ada ringkasan tabelnya. Kemudian di sini ada eksperimen nilai-K. Untuk mendapatkan performa terbaik, saya melakukan pengujian beberapa nilai-K, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Setiap nilai-K digunakan untuk membangun model KNN. Kemudian dilakukan pelatihan, prediksi, dan perhitungan akurasi. Hasil akurasi dari setiap nilai-K disimpan ke dalam sebuah tabel agar lebih mudah dibandingkan. Seperti ini. Di sini juga ada grafiknya. Grafik hubungan antara nilai K dan akurasi menggunakan matplotlib. Sumbu X menunjukkan nilai K, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai akurasi yang berhasil. Melalui grafik ini kita dapat melihat bagaimana perubahan nilai K memengaruhi performa model. Di sini saya juga mencari nilai K terbaik. Setelah seluruh nilai K diuji, program secara otomatis mencari nilai akurasi tertinggi menggunakan fungsi max. Kemudian nilai K yang menghasilkan akurasi tertinggi disimpan ke dalam variabel BSK. Nilai ini yang dianggap sebagai parameter terbaik untuk model KNN pada dataset yang digunakan. Nilai K terbaik itu 3. Berdasarkan hasil pengujian, algoritma KNN berhasil digunakan untuk melakukan klasifikasi penyakit jantung. Dari beberapa nilai K yang diuji diperoleh nilai K terbaik yang menghasilkan akurasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan nilai K sangat berpengaruh terhadap performa model.